Hai, jumpa lagi di kelas belajar bersama. Sekarang kita telah masuk pada bab terakhir untuk semester 1. Kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Pernahkah bagian tubuh kalian terluka? Misalnya terjatuh dari sepeda atau terkena benda tajam seperti pisau. Ketika tubuhmu terluka, maka bagian tubuh tersebut akan mengeluarkan darah. Setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh dapat berhenti. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Jawaban dari pertanyaan tadi dapat kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Pertama-tama kita perlu tahu dulu mengenai darah. Darah terdiri dari beberapa komponen, yaitu 50% plasma darah, 1% sel darah putih dan keping darah, dan 44% sel darah merah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat terlarut protein atau protein plasma yang berisi albumin, globulin, dan fibrinogen. Fungsi dari plasma darah yaitu mengangkut sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Komponen darah yang kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit. Bentuk sel darah merah pipih, bagian tengahnya cekung. Tidak memiliki inti sel. Warna merah disebabkan adanya hemoglobin. Dibentuk di sumsum merah tulang. Usia sel darah merah sekitar 100 sampai 120 hari. Jumlahnya 5 sampai 6 juta per milimeter kubik. Fungsinya mengangkut gas O2 dan karbon dioksida. Komponen darah yang ketiga yaitu sel darah putih atau disebut leukosit. Bentuknya tidak tetap dan mempunyai inti. Jumlahnya sekitar 8.000 per milimeter kubik. Fungsinya melawan kuman atau bibit penyakit. Leukosit terdiri dari dua macam yaitu granulosit dan agranulosit. Komponen darah yang keempat yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit bentuknya beraneka ragam. Ada yang bulat, oval, dan memanjang. Tidak berinti dan tidak bergranula. Jumlahnya dari 200.000 sampai 500.000 per 5 sampai 9 hari. Fungsi trombosit yaitu pada pembekuan darah atau penutupan luka. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di awal tadi, mengapa ketika kita terluka pada akhirnya darah akan berhenti. Hal ini terjadi karena adanya proses pembekuan darah. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang terluka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase. Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Proses pembekuan darah dapat kalian lihat pada skema berikut ini. Di dalam tubuh kita ada organ yang berfungsi memompa darah dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jika kamu ingin merasakan kerja organ ini, pegang dadamu. Apa yang kamu rasakan? Adakah bagian yang berdetak?
Bagian yang berdetak itu adalah jantung. Jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi atau atrium kiri dan serambi atau atrium kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan bilik atau ventrikel kanan. Serambi atau atrium jantung terletak pada bagian atas. Seperti bisa dilihat pada gambar, atrium kanan dan atrium kiri terletak di sebelah atas. Sedangkan ventrikel atau bilik terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi atau atrium kanan. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan atau ventrikel kanan. Katup tricuspidalis ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan akan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru, agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Setelah dari paru-paru, darah akan masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri atau atrium kiri pada gambar. Lalu darah dari serambi kiri atau atrium kiri akan turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri atau ventrikel kiri. Selanjutnya bilik kiri atau ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Itulah tadi mekanisme proses pemompaan darah oleh jantung. Pada pembahasan tadi telah disebutkan tentang arteri dan vena. Arteri dan vena adalah pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Arteri atau pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan vena atau pembuluh balik berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik kedua pembuluh darah ini, dapat kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah proses peredaran darah di seluruh tubuh. Dapat kita lihat pada skema berikut ini. Peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Peredaran darah ganda karena 2 kali melewati jantung. Peredaran darah ganda ini dikenal sebagai peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar, darah dari jantung lalu menuju ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan yang lain.